E-Talk, Electro Talk. Halo semuanya, selamat datang di Electro Talks. Pada episode kali ini, kita mengundang narasumber yang menjadi tameng utama nih dari himpunan kita. Dia ini sering dijuluki dengan sebutan Tangboy. Yoi. Apa itu Tangboy? Ntar kita cari tahu ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Ali Ekat Marendra. Selamat datang Mas Ali. Halo boy. Halo. Gila nih sesama Tangboy nih kita nih. Ois. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Gue baik, alhamdulillah. Ini kita ngobrol santai aja kali ya? Santai aja dong. Yoi. Biar tidak ada Alhamdulillah gue baik. Baik. Yoi. Posisi di mana Mas? Kalau lu gimana Sat? Gimana? Posisi di mana posisi? Posisi gue lagi di Tangerang sih. Kemarin tuh rencana pengen nyolo gitu kan. Cuma kita atur jadwal lagi lah. Ntar lu bareng lah ke Solo kita. Siap. Lu kapan Solo kita? Bulan depan kayaknya. Kalau jadi. Oke, siap. Nice. Kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya Mas ya. Boleh. Oke. Mungkin nih dari penonton kita atau pendengar setia kita ini belum kenal nih sama Mas Ali. Boleh dong Mas kenalin diri, siapa sih Mas Ali ini? Seberapa penting sih di himpunan? Boleh banget kita perkenalkan dulu. Oke. Mungkin buat yang belum pada kenal ya. Jadi kenalin gua Ali Ekat Marendra, tapi biasa dipanggil Ali. Di Elektro ini masih mahasiswa aktif ya, masih aktif, belum lulus. Aku masih semester 5. Lagi chaos-chaosnya nih, saat masih nyimbangin antara organisasi sama kuliah. Baru berasa tuh semester 5, semester 4 kita kayak masih bisa ngontrol, tapi makin di sini udah makin chaos. Enggak juga, kayak gitu semester 3 juga udah paling chaos. itu sih kenalan tingkat deh. Jabatan Iya dong, sih. jabatan di Oh iya. Jabatan di HMT alhamdulillah dikasih amanah menjadi ketua. Semoga masih kuat sampai Desember nanti. Amin. Pokoknya kita sambil ini lagi mencari bibit-bibit calon penerus. Mungkin dari podcast ini kalau gue ngerasa podcaster ini cocok mungkin bisa kan. Waduh, ya guys ya calon tidak. Selanjutnya. Tidak, terima kasih ya guys ya. Aduh, pusing saya. Di Kadif aja saya tolak. Waduh, pede banget gue jadi Kadif. Waduh. Oke. Nah, terus motivasi Mas Ali pas mau daftar jadi Kahim tuh apa sih? Apakah ada yang kayak dari pacarnya lah mendukung, udah kamu join aja nih Kahim, pasti menang kok, udah gue doain gitu, atau dari kemauan sendiri atau ada dorongan lain lah gitu? Apa motivasinya Mas? Ya motivasinya sebenarnya ada motivasi dari diri sendiri sama eksternal sih ya. Karena kan sebelumnya gue ini sendiri udah cukup sebelumnya ikut organisasi BEM juga ya. Nah di organisasi BEM ini ibaratnya gue kayak udah lumayan tau lah seluk-beluk organisasi. Terus gue tahu algoritma organisasi DWNS itu gimana. Nah terlebih gue juga begitu tahu ada slot untuk pendaftaran Kahim. Nah ini gue coba untuk aja mendaftarin diri gitu. Maksudnya kayak ya udah ketika lu udah punya pembelajaran dari organisasi lain, kenapa nggak coba diaplikasiin apalagi buat organisasi diri lu sendiri gitu. Ibaratnya tuh di teknik elektro. Nah ya udah dengan sangat mau gue untuk memajukan diri untuk pencalonan itu dan alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Nah ini juga di pencalonan kemarin itu bisa dibilang tuh mau salah satu yang paling yang paling sengit dan paling lama juga karena ini nggak seribet ini. Nah makanya partner lawan gue juga kemarin si Daviar yang sekarang jadi wakil itu kan dia juga anak BEM juga, makanya mungkin kemampuan mengelola kemampuan idenya juga hampir mirip lah. Makanya kemarin juga lumayan. Terus, tapi overall sih kita nyatuin ide satu sama lain. Terus persiapannya apa aja nih Mas? Pas tahu wah ada slot nih, sikat lah. Persiapannya apa aja nih? Persiapan ya biasa sih ya, paling kayak visi misi. Kayak gue sebenarnya untuk mempersiapkan itu semua gue berawal dari keresahan
Jadi selama gua 1 tahun sebelumnya kan ketika gua di BEM UNS gua juga masuk HMT ya. Gua waktu itu divisi TDA. Nah, ya udah gue coba ambil keresahan gue selama 1 tahun itu apa aja. Gue coba analisis nih kekurangan HMT apa aja. Gue coba ada celah yang dimana gue bisa kasih inovasi baru. Coba gue sampein kemarin di musyawarah besar. Nah sebenarnya gue nggak cuma ujuk-ujuk tiba-tiba ada pembukaan terus gue mencalonkan diri, tapi ada perjalanan panjang lah di mana gue kayak ngelihat algoritmanya yang tadi gue bilang, terus gue juga ngelihat celah-celah di mana gue bisa ngasih inovasi. Pun gue juga merasa pada saat sebelumnya itu ada beberapa divisi yang gak ada. Nah makanya ketika kabinet gue sekarang ini gue bentuk divisi-divisi baru. Nah mungkin ketika lo jadi penerus gue lo bisa bikin divisi baru. Oh iya, tapi ya nggak tahu. Ada nanti divisi baru. Paling itu aja sih persiapan. Itu sih persiapan gue ya. Gue maju berdasarkan keresahan kayak gitu. Gila ya, lu berarti udah memikirkan banget ya. Gila. Emang ini Tangboy ini gak ada obat. Wes. Nah, Tangboy. Kita ngomongin. Oh iya, BTW ini lu ngomong Tangboy ini Tangboy itu apa sih, Sat? Siapa tuh yang betul ada nggak tahu nih. Nggak tahu Tangboy itu apa? Iya. Jadi Tangboy itu panjangan dari Tangerang Boy, ya enggak? Bogai. Habis ini nih yang dengerin bocah-bocah Bogor langsung chat gue nih, maksud lo apa? Iya, maksud lo apa ini? Ya, udah kita ngejalur aja lah di BKT. Ya BKT. Nah, iya. Jerman kan viral di TikTok dong. Iya, viral kan. Tapi ada aja loh. Beri kemarin kan gimana tuh? Ragil tuh ya. Ragil itu kan kemarin di Jerman dia ngengkol di Munchen ya. Kayak dia perlu ngengkol di MU dah supaya nanti MU besoknya ngebantai. Begitu Munchen ngengkol di Allianz Arena, besokannya langsung ngebantai. Waduh, ya guys ya. Aduh, si Ragil. Kita balik ke MTN nih, Mas. Kan udah nyampe di setengah periode nih. Pastikan Mas Ali sebagai Kahim pastikan sudah kayak bikin rencana atau target gitu kan. Nah, dari semua rencana dan target yang telah dibuat selama ini tuh udah capai belum sih? Udah on target belum sih? Sejauh ini ya? Sejauh ini ya, dari target HMTE selama paruh periode ini bisa dibilang 50% lebih udah tercapai. Tapi gue nggak mau menganggap capaian itu tuh jadi bikin kita jumawa gitu. Maksudnya kan masih ada persentase lagi yang belum kita capai. Maksudnya ya kita fokus sama itu. Terus juga mungkin dari capaian-capaian ini mungkin bukan sebab andil dari periode ini doang ya. Karena pasti ada andil-andil dari periode sebelumnya. Makanya di sini gue juga mungkin ngucapin juga terima kasih buat kating-kating kakak-kakak kita yang udah bangun HMT dari awal. Jadinya mungkin kita lebih mudah untuk meneruskan dan bikin inovasi baru. Karena gue tahu sendiri sih pasti struggle ketika angkatan anak-anak pertama gitu, ketika bangun himpunan tuh pasti susah. Benar. Nah tugas kita ya menerusin apa yang mereka udah lakuin sama bikin inovasi baru sih. Tapi ya itu tadi, walaupun kita udah bisa dibilang statistiknya kan kita udah publish juga tuh di IG-nya HMTE. Udah kurang lebih 50% lebih lah. Nah makanya kita masih fokus sama pelaksanaan presentasi yang belum kita raih. Makanya 3 bulan sebelum demisioner, Oktober, November, Desember nih bakal ada event-event nih. Makanya ya udah pantengin lah. Oktober, November, Desember pasti ada. Sedih nggak Mas? Makanya ini sedih seneng. Bentar lagi tuh mau ganti periode ya guys ya. Ganti kepengurusan. Aduh, gimana? Sedih nggak? Dibilang sedih sih ya biasa aja lah ya. Maksud gue ya pergantian udah biasa. Maksudnya kalau kita juga harus ganti periode lah. Maksudnya pasti kan penerus tuh pasti ada. Nah angkatan lu nanti mungkin yang jadi pemegang BPH, pemegang estafet. Nah angkatan gue ini fokusnya udah beda lagi nih. Mungkin sebagian nanti mungkin ada lanjut di organisasi lain. Cuma pure sebagian besar itu lanjut ke bagian-bagian dari akademik lainnya. Contoh kayak ada yang KP, ada yang lanjut magang. Nah makanya fokusnya itu ketika nanti kita udah di misioner itu udah mulai nyabang lagi kayak gitu. Keren banget sih. Nah
Tapi ini kan udah paruh periode nih Mas. Hmm. Menurut Mas Ali, ini jalannya HMT ini, kabinet ini masih stay on track gak? Atau kadang-kadang meleset lah, miss lah, atau apalah. Oke. Masih stay on track gak? Kalau menurut gua secara general ya, ini masih on track. Cuma terkadang beberapa ya kayak apa ya? Menurut gue pengalaman gue di organisasi itu naik turunnya semangat tuh udah biasa gitu. Nah makanya ketika gue ngeliat di HMT ini sendiri secara general, mungkin kalau di awal-awal kan kayak on fire banget. Iya, benar. Gitu udah mulai nanti nih, udah mulai ada tugas-tugas berat dari akademik ya, misalnya dari matkul masing-masing udah mulai ada tugas, terus juga mungkin ketika ada kepanitiaan baru kan mungkin ada beberapa yang ikut, dan di kepanitiaan itu kadang mereka juga memegang posisi penting. Nah terkadang fokus mereka terbagi dua, antara HMT yang sebelumnya mereka udah jabat dengan kepanitiaan yang mereka ambil saat itu. Nah gitu sih, mungkin ya tadi ketika ada kayak peran lain yang mereka emban di kepanitiaan lain, itu membuat fokus mereka terbelah. Nah makanya terkadang keberlangsungan program kerja tuh kemarin kita sempat ngelakuin hal-hal proker rutinnya gitu, proker yang daily dikerjain kayak big event, kita emang sengaja stop dulu sebulan untuk mereka fokus dulu terhadap kepanitiaan yang mereka ban. Nah begitu kepanitiaan mereka udah selesai, makanya kita tarik gas lagi nih, Oktober, November, Desember sama 3 bulan kita fokus ngerjain big event yang ada di HMT kayak gitu. Tapi kurang lebih kalau pertanyaan lu bilang tadi, alhamdulillah masih on track ya? Masih on the track gitu. Karena gue sendiri kan sebagai ketua tuh nggak boleh ikut organisasi atau kepanitiaan ya. Gue makanya selama statut ini ya gue mengabdikan diri gue full buat HMT. Makanya ya fokus gue, walaupun mungkin sebagian dari teman-teman yang lain ada kepanitiaan lain, tapi ya gue nggak bosan-bosan buat nanyain perkembangan atau progres dari project mereka kayak gitu sih. Apalagi ditambah itu kan tugas-tugas dari akademik juga kan, makin bingung lah tuh bagi waktunya. Nah, ngomongin bagi waktu nih Mas, menurut bagi Mas Ali sendiri nih, ada nggak cara spesial dari Mas Ali nih membagi waktu antara akademis dan non akademis, dan antara belajar dengan nongkrong dan hangout dan teman-teman, gimana tuh? Ada nggak? Sebenarnya itu jadi PR tersendiri juga. Gue untuk ngatur waktu tuh masih jadi PR sendiri juga. Ketika gue fokus lagi akademik misalnya, ya kadang ada aja lah beberapa pesan masuk kayak yaitu kaitannya sama organisasi atau misalnya project. Nah makanya tuh terkadang itu sih jadi PR gue ketika gue misalnya lagi fokus akademik, tiba-tiba ada panggilan buat ikut organisasi atau panggilan tentang keorganisasian, tapi pun sebaliknya ketika lagi ikut organisasi, gue lagi ngurus organisasi, terus tiba-tiba ada yang ngomongin, wah deadline-nya maju, jadi gue mau nggak mau harus siap sama hal itu gitu. Itu sih yang masih jadi PR buat gue. Jadi pinter-pinter aja lah ya waktunya ya. Iya betul. Nah, kan sebentar lagi mau ganti periode nih Mas. Apa nih harapan Mas Ali buat HMT ini apabila sudah ganti periode? Dan kebetulan bukan Mas Ali lagi yang mimpin. Ada nggak harapannya? Ya harapan gue pastinya HMT harus jadi lebih baik lagi ya. Karena gue tahu nih potensi-potensi di angkatan lo itu pastinya sangat luar biasa. Kita udah bangun nih dari periode-periode sebelumnya, itu gue lihat sih dari tahun ke tahun tuh HMT jadi lebih baik lagi, dan gue harap dan gue yakinin sih pastinya nanti di periode selanjutnya, terutama di periode 2020 ini bakal lebih baik sih. Nah mungkin itu tadi kita harus juga terima kasih sama kating-kating sebelumnya, karena HMT ini kan kebangun gak ujuk-ujuk tiba-tiba udah kayak gini ya. Pasti ada proses-prosesnya. Mungkin ya kalau kita lihat dari tahun pertama ya nggak terlalu dibagus sekarang kalau kita compare. Nah makanya itu tadi kita nggak yang kayak gue mau compare periode ini lebih baik dari periode sebelumnya. Justru gue kayak terima kasih berkat bantuan-bantuan atau berkat pengembangan dari cutting sebelumnya, apa yang kita rasakan itu jadi jauh lebih baik. Nah pun begitu nanti gue juga berharap periode-periode selanjutnya nggak cuma 22 doang, tapi 2023, 2025 dan seterusnya, itu sih gue melihat ada potensi untuk jadi lebih baik sih. Cuma masalahnya PR-nya adalah mungkin
di transisinya nih, transisi antara Oh. online dan offline. Kemarin kan pada saat periode 2020 ini kan udah agak lumayan ini ya, agak kaget lah istilahnya. Iya, Makanya ada online. ada putar otak juga buat kita menyesuaikan project-project. Nah nanti ketika nanti udah mulai offline lagi, Iya. itu nanti mungkin periode selanjutnya harus muter otak lagi supaya Transisi. sinkronkan lagi nih, balik lagi transisinya kayak gitu. Nah, nih ngomongin kabinet lama nih. Kan dulu Mas Ali juga ada di kabinet lama kan sebagai PTA kan. Nah, betul. Ada nggak bedanya gitu loh dari kabinet yang lama dengan kabinet yang sekarang, dari vibes-nya kah, atau cara kerjanya kah, atau dari anak-anaknya kah? Ada nggak? Kalau vibes-nya beda sih ya, beda-beda. Bedanya gimana tuh? Gini, kalau vibes-nya itu beda karena pada angkatan sebelum itu kan kita cuma 40-50 anak ya. Jadi satu angkatan satu kelas. Nah, mulai baru nih angkatan gua dan angkatan lu, angkatan 21 itu satu angkatan udah 80-70 ya. Jadi udah 2 kelas ya. Nah, di sini gua ngeliat kayak jumlah dari masa ini mempengaruhi vibes dari kabinet atau periode dulu gitu. Ketika lu makin banyak masa, itu lu bakal nemu orang-orang yang punya sisi ataupun punya sifat yang beda-beda. Nah, dari sifat yang beda itu makin lebih asik, makin lebih banyak ide-ide yang muncul. Karena kalau kita lihat periode sebelumnya, karena memang masanya sedikit, iya kita harus kerja lebih ekstra. Nah, karena kita punya masa yang lebih banyak, artinya kan mungkin kalau sekarang nih periodenya ada angkatannya ada 19 sama 20. Ya kurang lebih angkatan kita tuh periode kita tuh kabinet Balakos itu anggotanya 99. Periode sebelumnya itu nggak nyampe 99, nggak nyampe 80, cuma 60-70. Nah, gue ngeliat dari komposisi anggota ini juga mempengaruhi terhadap kinerja sih. Kayak gue juga ngeliat, ya itu tadi makanya gue buat divisi-divisi baru karena gue tahu komposisi anggotanya itu beda. Kayak gitu. Makanya vibes-nya beda sih, Sat. Kalau lu tanya tentang vibes sama istilahnya algoritmanya, itu beda. Lebih enak emang. Kalau gue sih lebih enak ketika lu punya teman atau masa yang banyak ya. Oh iya. Kalau gue, karena vibes-nya beda pasti. Kayak lebih banyak pendapat-pendapat baru kan gitu. Nah iya, sama orangnya tuh pasti punya sifat-sifat yang beda, jadinya grupnya unik kebangun gitu. Unik, betul. Ada yang dari sini, ada yang keras, ada yang batu, ada yang itu dia. Ada yang Iya, tahu lah ya. Pokoknya ada gitu. Iya, ada gitu lah ya, unik lah. Wah, asik banget ya Mas obrolan kita ini Mas. Tapi sayang banget nih durasi udah habis, nanti editor ngomel lagi. Nah, untuk mengakhiri obrolan kita nih Mas, ada nggak closing statement buat para pendengar setia dari Collector Talks nih Mas? Boleh banget kalau ada. Closing statement-nya mungkin ini kan denger nggak jauh dari Mas Elektro ya? Ya, betul. Mungkin khususnya di IAM, mungkin statement gue yang terakhir sih tetap jalanin apa yang kalian yakin itu benar. Baik itu kayak kan kita masing-masing pasti punya idealisme masing-masing ya, dan dari idealisme masing-masing itu coba menjadi bagian dari kontribusi di HM gitu, karena kan HM ini juga pasti punya visi misinya sendiri, dan kita butuh kontribusi dari teman-teman semua. Tinggal 3 bulan lagi nih perjuangan kita buat kabinet Balakosa. Kita harus all out nih 3 bulan lagi ya, karena gue bilang tadi Oktober, November, Desember nih ada eventnya tersendiri-sendiri. Makanya kemarin tuh gue udah rapat sama BPH, kita setiap bulan ini punya fokus yang beda-beda nih. Terlebih khususnya Desember, karena Desember ini banyak banget eventnya termasuk musyawarah besar. Nah, di situ juga pastinya ada kaderisasi untuk cari penerus baru. Makanya ini jadi PR sendiri sih buat kita. Nah, gitu. Makanya pengalaman gue ya, terkadang tuh ketika kita udah mulai akhir-akhir periode itu biasanya semangatnya turun. Nah, makanya itu gue ingetin di BPH, gue ingetin di HMT khususnya agar kita tuh jangan lupa jalur gitulah ibaratnya. Makanya mumpung 3 bulan lagi, gue bagi fokusnya per bulan tuh terhadap eventnya masing-masing gitu sih. Jadi semangat terus. Nah, ini mungkin itu yang HM. Nah, mungkin yang buat non HM semangat kuliahnya. Gue tahu ini semester 4, 5 sama semester 7 ini bukan semester yang gampang. Mungkin yang lagi ngelanjutin tugas akhir, ada yang KKN, atau mungkin dari angkatan gue yang mulai cari perusahaan buat magang ya. Karena ini struggle banget, karena ada beberapa perusahaan tuh sumpah malah gue jadi curhat. Jadi kalau lagi model kayak gini ya, lagi COVID ini ya,
kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang mereka agak sulit Dan untuk menerima mahasiswa untuk magang karena kan butuh prokes dan segala macem. Yep. Nah pun kalau ada biasanya itu lu manage kayak online gitu loh. Nah menurut gue nih teknik ini harusnya turun ke lapangan nih. Yeah. Karena lu kuliahnya udah online, masa magang juga online. Kayak kurang. Nah mungkin ini pesan-pesan juga nih buat kakatan lu ataupun kakatan maba, kalau bisa cari magang tuh yang lu benar-benar terjun ke lapangan gitu. Karena pastinya ketika lu lulus, lu nggak langsung di bagian manajemen, pasti lu di bagian engineeringnya. Iya gitu sih. Mungkin pesan gua, statement gua antara HM dan mahasiswa elektro. Gila ya, Mas Ali ini keren banget loh, orangnya bijaksana sekali ya. Waduh ya guys ya. Oke teman-teman, sekian episode kali ini. Gua Satrio Bagas cabut. Elektro hebat, saya bisa.